Apa eh, yang dilakukan ketika merasa bosan atau lagi capek latihan nih? Beli makan. Beli makan. Beli makan tok. Lapar karena habis latihan kan lapar. Halo, hai semuanya, kembali lagi di MIS, Media Inspirasi Siswa Spenvara, dengan aku Afin Filza dari kelas 9C. Hari ini MIS kedatangan narasumber yang spesial karena mereka dari cabur olahraga yang langka. Daripada makin penasaran siapa orangnya, yuk langsung aja kenalan. Perkenalkan, nama saya Advinata Wisnati Wijaya dari kelas 9C. Perkenalkan, nama saya Fadil Ahsan Al-Farizi dari kelas 9C. Nah, selain ini podcast yang spesial karena mereka dari cabur olahraga yang langka, ini juga spesial karena host dan narasumbernya dari kelas 9C. Yeay. Jadi nih, Fadil dan Wisnu itu habis memenangkan kejuaraan apa? Saya baru saja memenangkan lomba Piala Wali Kota Malang ke-12. Kalau saya habis memenangkan juara 3 Porprov ke-9 di Kota Malang. Keren. Kalian itu dari atlet olahraga apa? Aku atlet dari sepatu roda. Kalau aku atlet dari Muay Thai. Oke. Ceritain dong pengalaman lomba terakhir ini yang habis memenangkan kejuaraan. Sebelum tahu kalau ada lomba Wali Kota Malang ini, aku sedang mengurus kakak untuk pindahan ke Surabaya. Lalu setelah tahu ada lomba ini, aku latihan dengan giat dan disiplin. Lalu setelah itu H-1 lomba, aku mulai mempersiapkan diri dan berangkat ke Malang naik kereta sendiri. Lalu besoknya aku ditemani dengan nenekku di Malang. Nenek menyusul dari Tulungagung. Lalu setelah lomba selesai, aku kembali ke Tulungagung sendiri, kembali ke Surabaya sendiri. Kalau Wisnu? Kalau aku H-1 sebelum berangkat ke Malang untuk event Porprov ke-9, besok H-1-nya itu aku latihan berenam es batu. Besoknya pagi jam 4 naik bis bareng tim Surabaya ke Malang. Lalu istirahat di hotel dan makan. Besoknya saya bertanding, alhamdulillah menang. Alhamdulillah. Kan tadi Fadil bilang kamu ngurus pindahan. Jadi kamu ini murid pindahan dari Tulungagung. Iya, Kenapa tuh kok pindah ke Surabaya? karena saya mau fokus latihan di Surabaya dengan teman-teman dan pelatih baru. Kenapa kok pilih SMP Negeri 4? Kenapa nggak sekolah lain? Karena menurut saya SLB 4 cocok dengan bidang yang saya gemari, yaitu sepatu roda, dan mendukung dengan adanya saya lomba-lomba. Jadinya saya memilih SMP 4. Oke. Selain olahraga sepatu roda dan Muay Thai, ada nggak olahraga yang kalian tekuni selain olahraga ini? Ada, kalau saya suka lari. Kalau saya suka kickboxing. Kenapa kok suka sama olahraga lari dan kickboxing? Karena Muay Thai dan kickboxing itu hampir sama. Letak kesamaannya? Pukulan, tendangan. Kalau Fadil? Menurut saya cocok saja dengan sepatu roda karena dapat melatih endurance dan tenaga saya bisa bertambah. Oke. Kenapa kalian suka sama olahraga sepatu roda dan Muay Thai? Suka itu kenapa? Tertarik, kenapa kok bisa tertarik? Karena dulu aku diajak sama ayah saya ke suatu camp di Surabaya. Saya coba latihan sekali, lalu saya ingin bergabung dan
akhirnya keterusan sampai sekarang. Kalau Fadil? Saya suka sepatu roda karena menurut saya olahraga ini seru. Lalu saya juga lebih tertarik dengan sepatu roda dibanding olahraga yang lain. Dan menurut saya olahraga ini cocok saja dengan saya. Oke. Kan kalian suka olahraga lari dan kickboxing, itu kenapa juga kok suka sama olahraga itu? Karena Karena pukulan dan tendangannya hampir sama. kalau Fadil? Menurut saya olahraga lari untuk have fun dan seru, untuk bersama teman-teman atau sendiri pun seru. Oke. Sejak kapan kalian mulai tertarik terjun ke olahraga sepatu roda dan Muay Thai? Sejak kelas 1 SD. Kalau Fadil? Saya sejak kecil. Sejak kecil. 5 tahun. Itu tuh kemauan sendiri atau dorongan dari orang tua? Dorongan orang tua. Kalau saya kemauan sendiri dan sedikit dorongan dari orang tua. Oke. Apa yang membuat kamu terus semangat untuk olahraga, latihan, atau semacamnya di olahraga ini? Karena aku ingin menjadi juara 1 di event apapun. Kalau Asik. saya ingin membanggakan orang tua tentunya, lalu ingin meraih segalanya yang saya inginkan. Asik. Oke. Terus momen pertama kali kamu merasa cocok sama olahraga ini tuh kapan? Sejak 2018 saya cocok. Kalau Fadil? Saya sejak mengerti kalau sepatu roda ini ada lomba, bukan hanya untuk senang-senang, saya mulai merasa cocok. Oke. Merasa cocok itu pas nyoba olahraga gitu, pertama kali latihan itu langsung merasa cocok. Adaptasi dulu. Adaptasi. Yuk. Saya sejak mulai menang atau kalah, mulai saya bisa merasakan serunya pertandingan di sepatu roda. Oke. Bagaimana cara kalian membagi waktu antara olahraga dan sekolah ini? Kalau saya jam 6:30 sampai jam 2:30 itu sekolah, sorenya istirahat, lalu malamnya lanjut latihan. Kalau Fadil? Kalau saya biasanya pagi lari, lalu berangkat sekolah, setelah itu sekolah sampai sore, setelah pulang sekolah saya langsung berangkat latihan, lalu malamnya saya istirahat. Berapa kali kalian latihan dalam 1 minggu? 3 kali. Kalau Fadil? 6 kali seminggu. Kan beda ya kalau latihan biasa sama latihan yang mau lomba. Itu apa perbedaannya? Kalau hari biasa itu latihannya nggak ngebus. Kalau H-1 ngebus latihan setiap hari. Kalau Fadil? Mungkin saya kalau mau lomba ada simulasi lomba, kalau latihan mungkin lebih condong ke latihan yang lain. Latihannya itu gimana? Maksudnya gerakannya atau itunya gimana? Saya lebih ke mungkin gerakan ada, lalu tenaga, cara memforsir tenaga ada, cara menaikkan endurance juga ada. Kalau saya di pukulan, tendangan, lutut sama siku. Terus apa yang dilakukan ketika merasa bosan atau lagi capek latihan nih? Ketika saya mungkin sedang bosan atau capek ketika mau latihan, mungkin saya akan main game atau melakukan kegiatan-kegiatan lainnya seperti jalan-jalan mungkin atau lari-lari di sekitar daerah saya. Oke, kalau Wisnu? Kalau aku beli makan. Beli makan toh. Lapar, karena habis latihan kan lapar. Pernah ikut lomba atau pertandingan apa aja dari awal terjun sampai sekarang? Itu lomba apa aja?
Yang diingat aja lomba apa ya? Kalau aku lomba karate, dulu pernah lomba karate, Oke. lalu kickboxing, muay thai. Ya itu eventnya itu apa Eventnya ya? kejurnas karate sama kejurnas karate, Piala Bupati Kediri, Piala Pangdam Brawijaya, SLC Cup, Porprov, Piala Bupati Bali. Keren. Kalau kamu Dil? Saya win ada lomba sekarisidenan Kediri, lalu saya lomba di Blitar Open. Setelah itu kejurprov, pengprov, roll rocket, terus Jakarta Open, Jabar Open, Piala Ibu Negara, Porprov, lalu ini Piala Wali Kota. Tuh. Ya. Dari banyaknya prestasi yang kalian raih, prestasi terbaik dari lomba itu tuh lomba apa? Saya lomba Jakarta Open yang eventnya nasional dan internasional. Saya dapat nomor 2 half marathon dan dopin sprint. Oke, kalau Wisnu? Kalau aku lomba yang menurutku lomba Porprov karena event ini bergengsi. Oke. Pertama kali lomba itu rasanya gimana? Rasanya deg-degan, campur aduk, nggak tahu mau lari kemana. Kalau saya ini masih bingung, nggak pernah ikut lomba, terus nggak pernah tahu ini nanti gimana, terus coba dijalanin aja, ternyata juga menang, alhamdulillah. Kalau saya grogi dan takut. Oke. Kalau pertama kali menang gitu, gimana perasaannya? Senang, sedih, dan bingung kok bisa menang. Kalau Wisnu? Senang dan gembira. Oke. Itu kan kalau menang, kalau kalah gimana perasaannya? Kalau kalah sedih, lalu Lalu sedih, kecewa. menangis lah biasanya saya. Menangis. Kalau Wisnu? Kalau saya sedih dan kecewa. Sedih dan kecewa. Di antara semua lomba yang pernah kalian ikuti, ada nggak salah satu event di lomba itu yang nggak bisa dilupain? Saya pernah lomba nggak menang apa-apa, lalu karena tahu itu nenek saya tahu kalau ada di sekitar saya ada lomba mewarnai, membelikan saya patung juara lomba mewarnai. Jadinya saya dapat piala mewarnai padahal saya lomba Nggak sepatu ikut. roda. Kalau saya pernah lomba di landmark yaitu event SLC Cup. Terus kan pengalamannya itu ceritain, Pengalamannya, kenapa kok jadi terus-terus? Saya bertemu dengan musuh terberat saya, Siapa itu? yaitu anak Probolinggo, kelas 43 kilo. Tuh kamu mendapatkan juara nggak? Mendapatkan juara 2. Oke, keren. Apa kesulitan di olahraga ini? Kalau saya terberat itu menurunkan BB, diet. Diet. Itu biasanya kalau lomba itu ada rulesnya, harus berat badan berapa? Iya. Oh gitu. Kalau Fadil? Mungkin kalau saya ketika lomba di tempat baru harus adaptasi ke lapangan yang baru, mencoba tikungannya atau treknya bagaimana mulusnya mungkin. Oke. Pernah cedera nggak? Pernah dong. Nah, Nah itu gimana rasanya cedera itu? saya pernah cedera patah tulang di tangan kiri di atas pergelangan, yang tulang besar itu patah, yang tulang kecil bengkong. Saya pertamanya di sangkal putung,
di Tulungagung. Lalu karena saya tidak kuat sakitnya, lalu saya dibawa ke Solo. Lalu operasi setelah 6 bulan saya dibujuk untuk berhenti, tapi saya ingin terus melanjutkan sepatu roda. Berarti itu cedera terparah selama olahraga sepatu roda ini. Iya. Kalau Wisnu? Kalau aku cedera di punggung kaki. Punggung kaki. Itu karena nendang lawannya ngeblok kena tulang keringnya, akhirnya pembuluh darah saya pecah. Sumpah? Iya, di punggung kaki. Parah, berarti paling Iya, parah itu. iya. Terus siapa orang yang menginspirasi kamu terus berusaha di olahraga ini meskipun capek, meskipun bosan? Mungkin bunda saya terus mendukung dan menyemangati bahwa olahraga ini baik, dan saya juga terinspirasi dari bunda saya yang selalu tekun dalam melakukan sesuatu yang sudah dimulai. Asik. Kalau yang menginspirasi orang tua saya dan nenek saya. Oke. Apa manfaat olahraga di hidupmu? Aduh. Untuk masa depan manfaatnya. Kalau Fadil? Dan saya juga untuk mencari sekolah, untuk kesehatan, untuk prestasi juga. Ada nggak perubahan dalam diri kamu setelah menekuni olahraga ini secara serius? Krik. Perubahan saya Dulu itu sini tangan saya itu dulu kecil kayak guru, sekarang kayak sudah berisi karena mengikuti olahraga. Oke, kalau Fadil? Saya dulu pernah gendut waktu COVID dan itu tidak bisa latihan, dan juga waktu itu tangan saya patah. Setelah mulai ikut sepatu roda lagi, saya mulai kurusan sedikit. Gitu. Tips buat teman-teman yang pingin memulai olahraga seperti kalian. Latihan dan tekuni bidang olahraga Muay Thai. Cara menekuni itu gimana seriusnya? Latihan dan nge-push latihan setiap hari. Oke. Kalau Fadil? Mungkin kalau sepatu roda mungkin jangan mudah menyerah untuk mencoba, soalnya biasanya kan sulit kalau mau menguasai gerakan ini atau itu. Jadinya mungkin jangan cuma mau sekali 2 kali bisa, mungkin harus berkali-kali. Oke. Modal utama kalau mau serius di olahraga ini tuh apa? Mungkin disiplin, mental, Fisik, dan stamina. itu aja. ya. Support system terbaik kalian itu siapa? Orang tua. Oke. Pertanyaan terakhir. Ada nggak kata-kata motivasi? Ada nggak pesan kesan buat teman-teman yang ingin memulai olahraga sepatu roda dan Muay Thai? Buat teman-teman yang ingin bergabung di bidang olahraga Muay Thai, tekuni dan disiplin di bidang olahraga Muay Thai. Mungkin jika ingin ikut sepatu roda, coba cari hevannya dulu, baru mencoba cari sisi kompetisinya, biar bisa merasakan hevannya ikut sepatu roda. Oke. Jadi kalian kalau mau ikut menekuni olahraga sepatu roda dan Muay Thai harus semangat terus ya. Sekian podcast Miss kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton episode ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Kembali lagi di Miss Media Inspirasi Siswa Spenvara. Dadah.